Ya, ya. Jadi mahasiswa hari ini kita akan membahas tentang teknik korelasi. Ana share ya, Ana share screen biar lebih jelas. Ya, ini ya. Teknik korelasi ya, analisis statistik dengan menggunakan metode korelasi. Yaitu di sini pengertiannya adalah teknik analisis ini adalah teknik yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih, menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Nah, sudah tampak di layar, sudah tampak di, oh, sudah ya. Ya wes. Ini ada beberapa yang masuk, jadi saya nggak bisa langsung menjelaskan. Ada beberapa yang harus admit ya, sehingga saya ada jeda. Jadi di sini untuk menghubungkan ya, ini ya, menghubungkan dua variabel atau lebih. Tapi di di Anas Sudiono ini kita hanya membahas tentang bivariat atau dua variabel. Jadi kalau misalkan nanti kita bahas lebih, kita pakai buku yang lain, tapi diamanatkan di kita di Setiali hanya dua variabel. Kemudian ketika antum nanti skripsi ternyata lebih dari dua variabel, datang ke saya. Ya, insya Allah saya bantu. Nah, jadi di sini adalah menghubungkan antar dua variabel atau lebih. Nah, kemudian tujuan dari teknik korelasi itu tujuannya apa? Jadi bisa kita lihat tujuannya di sini adalah ada Naufal ya, ada. Nah, ini tujuannya satu ya. Di sini satu adalah mencari bukti berdasarkan data yang ada apakah benar antara beberapa ini mungkin saya salah ketik ya, tapi insya Allah akan saya jelaskan secara verbal. Mencari bukti berdasarkan data yang ada apakah benar antara beberapa variabel ya, antara beberapa variabel, tambah ini, antara beberapa variabel yang satu dan yang lain terdapat hubungan. Tambah ini, antara beberapa variabel. Kemarin itu sudah mengerti pengertian dari variabel, sudah paham, insya Allah ya. Jadi di sini apakah ada mencari bukti ya dari data yang ada, yang ada itu apa? Yang sudah kita dapatkan dari Dari kuesioner ya, kita ingin bagi kuesioner ke responden, kita dapatkan data. Ya, setelah kita dapatkan data, kita ingin membuktikan apakah ada ya hubungan ya, antara dua data tersebut, mencari bukti berdasarkan data, apakah benar ada hubungan ya. Oh ini terdapat hubungan atau korelasi ya, hubungan atau korelasi. Memang korelasi dari bahasa Inggris ya, artinya hubungan. Jadi kita bahas tentang data. Ya, data tadi isinya apa? Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Jadi kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, korelasi itu adalah apakah hubungan antar variabel tersebut termasuk hubungan yang kuat atau lemah. Ya, kapan dikatakan kuat, kapan dikatakan lemah, itu nanti ada kriterianya. Ya, nanti antum bisa cari di internet, insya Allah sama ya. Interpretasi korelasi poin serial atau poin interpretasi korelasi gitu ya. Nanti antum akan lihat beberapa angka yang nanti bisa menunjukkan. Kalau yang angka sekian dikatakan kuat, angka sekian dikatakan lemah. Ya, nanti sambil jalan, insya Allah antum paham. Kemudian yang ketiga, kejelasan dan kepastian secara tematik ya.
apakah hubungan antar variabel merupakan hubungan yang berarti atau meyakinkan ya atau tidak berarti ya. Ini ya signifikan, meyakinkan. Nanti memang di kesimpulannya nanti di penelitian menggunakan statistik korelasi di kesimpulannya ada kata-kata ini. Secara signifikan ada hubungan. Nah, gitu ya. Jadi secara meyakinkan ya ada hubungan atau hubungan ini salah ketiknya atau hubungan ya tidak berarti. Ini mahasiswa ya. Ini saya ada kelemahan di untuk tulis menulis. Ini tolong dimaklumi. Kemudian penggolongannya ya. Korelasi itu belum ada berapa golongan ini ya. Ini saya ambil dari buku Ana Sudiono, saya salin. Jadi nanti antum kalau lebih jelasnya bisa membaca di halaman 179 ya. Penggolongannya adalah teknik korelasi bivariat. Nah, ini yang nanti kita akan bahas karena memang yang diamanahkan ini ya bivariat ataukah multivariat. Multivariat berarti nanti variabelnya tidak hanya dua ya, bisa banyak. Saya tulis ya sini ya. Saya tulisan di sini. Variabelnya lebih dari dua. Variabel lebih dari dua. Ya, bisa tiga, bisa empat. Boleh, bisa. Nanti kalau antum mau membuat penelitian, boleh. Insya Allah nanti saya bantu. Ya. Kemudian cara mencari. Cara mencari korelasi pada teknik korelasi bivariat. Ya. Cara mencari ininya, korelasinya. Ya, cara mencari gimana? Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Yaitu di sini ternyata di sini disajikan ada 10 cara. Ya, banyak sekali 10 cara, ya. Ada 10 cara yaitu ada product moment. Ya, korelasi product moment. Kemudian ada tata jenjang ya. Nanti insya Allah kita pelajari. Tidak semua ya. Kalau semua nanti waktunya nanti kita mungkin yang ini mungkin 3 atau 4 ya. Korelasi 3 atau 4 cara. Kemudian komparasi 2 cara. Kemudian di akhir session kuliah kita yang nanti yaitu praktek membuat tugas akhir ya, yaitu membuat kuesioner sampai nanti dijadikan kesimpulan. Kesimpulan apa? Ya tadi ini ya. Nanti di akhir perkuliahan nanti kita akan membuat ini kesimpulan ini. Ya. Supaya nanti kalau antum pas tugas akhir sudah tahu, oh prosesnya seperti ini ya. Jadi dari awal dari kuesioner antum buat judul sampai nanti antum akan membuat seperti ini ya, membuktikan apakah yang antum teliti tadi ada korelasinya atau tidak ya. Jadi yang cara berikutnya ya, cara korelasi yang berikutnya yaitu koefisien pi. Baik banget ya, ini sudah 3 ya. Ini aja kalau kita lihat rumusnya korelasi produk teman itu ada 3 rumusnya. Apalagi rumus yang lain ya. Apa yang lain? Nah, ini Ana cuma cerita aja. Tidak semuanya dipelajari ya. Yang mana yang dipelajari? Yang paling sering muncul untuk skripsi. Jadi supaya antum cukup ini ya gitu ya, cukup untuk skripsi, jadi nggak usah dipelajari semua ya. Jadi ada kendal tau, rasio ya, ini korelasi widespread. Ini nanti kayaknya nggak sampai ke sini ya. Korelasi tetrakorik nggak sampai. Paling kita sampai sini. Paling sampai poin biserial ya. Poin biserial itu penting untuk nanti kalau antum membuat soal-soal ya. Di waktu antum nanti jadi pengajar itu penting untuk tahu. Penggunaannya korelasi. Ini ya. Afan ada masalah dengan suara atau bagaimana? Lancar ya? Kadang terputus, Ustaz. Kadang terputus. Kadang suara terputus-putus. Ini putus enggak kalau sekarang ini? Jelas, Ustaz. Oh, tahu. Jelas, Ustaz. Tahu. Saya terputus tahu. Kalau ini mic-nya nggak saya pegang. Kalau mic nggak pegang akan terletak agak jauh sedikit, jadi kayaknya
kedengaran lebih kecil. Bentar ya, tak ataskan dikit mic-nya. Mungkin bisa bantu. Bentar. Nah, oke, sudah. Oke, saya lanjut ya. Penggunaannya apabila penelitian adalah data variabelnya adalah bersifat kontinu. Data variabel itu apa? Data variabel ya data yang antum dapatkan dari kuesioner ya, itu namanya data variabel ya. Bersifat kontinu. Kontinu itu apa? Kontinu itu nanti dijelaskan yaitu datanya diskrit. Diskrit yang kemarin kita sudah di awal-awal mempelajari 4 jenis data. Kok diskrit? Apa? 4 jenis data yaitu nominal, ordinal, interval dan rasio. Apa kontinu itu? Kontinu itu nanti datanya interval dan rasio ya. Tak tulis saja di sini biar nanti antum sudah semakin jelas. Ya, jadi kita sudah kemarin antum sudah ngasih contoh data interval dan rasio. Itu termasuk data kontinu, interval atau rasio ya. Kalau nominal ordinal itu apakah kontinu? Ya, tidak. Itu diskrit. Ya. Tua muda, besar kecil, kaya miskin, ya, senang susah, laki-laki perempuan, benar salah. Nah itu datanya adalah data diskrit, bukan data kontinu. Ya, jadi kontinu tadi adalah interval dan rasio. Kemudian sampel yang diteliti bersifat homogen. Homogen itu bagaimana? Nah ini kalau menjelaskan ini butuh waktu lagi ya. Nanti kita akan praktek aja biar tahu. Homogen itu gini. Dalam satu kelas itu misalkan kita punya kelas yang akan kita teliti. Ya, kelas statistik semester 4 atau 5 di Istiali. Semua siswanya itu ketika memiliki kemampuan intelektualnya rata-rata sama. Ya, kemampuan intelektualnya, kemampuan kecerdasannya rata-rata sama. Itu makanya datanya data homogen gitu ya. Nah, kalau tidak homogen gimana? Ada yang menonjol, ada yang low, ada yang di bawah. Nah, kalau untuk penelitian yang low dan yang menonjol itu dieliminasi, diambil yang rata-rata aja. Nah, itu ya. Tapi untuk saya kemarin saya telah menyampaikan nggak usah dipakai sampel. Ini kan tadi dia sampel ya. Nggak usah pakai sampel, langsung pakai populasi semua kita ambil. Jadi kita tidak berpusing-pusing dengan data harus homogen dan ini akan membutuhkan apa rumus tersendiri. Pengertiannya tambah nanti. Ya biar nggak mengerti nggak tambah, udah ambil semua ya, ambil semua. Apa namanya itu populasi. Ya. Dan regresinya merupakan regresi linear. Regresi itu rumusnya ya. Seperti garis lurus. Regresi linear itu adalah kalau grafik itu grafiknya berupa grafik garis lurus. Grafiknya berupa garis lurus. Jadi nanti seperti apa? Nanti Anda jelaskan ya. Lurus. Sambil nanti dijelaskan pelan-pelan. Lurus. Oke, saya kok ini harus ini kayaknya nih sekarang lebih ke teori dulu ya. Nanti insya Allah belum banyak untuk prakteknya ke depan. Biar tahu dulu. Ya. Kemudian dilambangkan produk momen itu dilambangkan dengan ini, dengan R kecil. Ya, produk momen dilambangkan dengan R kecil. Nanti lambangnya R, di rumus-rumusnya R. Kemudian, nah ini apa ini? Saya coba ke enter aja. Bawah ya. Cara mencari angka indeks korelasi. Nah ini ada ini 0,2. Ada di sini ya. Cuman saya kok ini sampai dengan ya SD sampai dengan ya 0,4. Saya nggak selesaikan ini. Ini ya. Kalau nilai R-nya ya, cara mencari indeks korelasi. Ini nilai R-nya kalau udah ketemu, maka ketika nilai R-nya itu sekian, maka dikatakan apa? Interpretasinya adalah apa? Sangat lemah, ya. Sangat lemah. Jadi kalau begitu kalau dikatakan kalau ketemu nilai R-nya ya, kalau ketemu nilai R-nya sekian, ya, tak tambahin. Jika diperoleh
diperoleh. Nilai R gitu ya. Ini sekian, maka interpretasi penafsirannya ya. Interpretasinya adalah berarti nilai R-nya sangat lemah. Artinya bahwa hubungan antara dua variabel yang sedang kita cari buktinya, hubungan dua variabel yang sedang kita cari hubungannya, itu memiliki hubungan yang sangat lemah. Contoh misalkan, hubungan antara belajar pagi hari dengan peningkatan prestasi. Ya, jadi kita meneliti beberapa anak, ya, kemudian kita tanya apakah dia belajarnya pagi hari, apakah siang hari, apakah malam hari, kita pilih yang pagi hari. Ya, setelah kita dapatkan, kita cari korelasinya, ya, hubungan antara belajar pagi hari dengan prestasi. Ternyata kita dapatkan hubungannya lemah. Apa artinya kalau lemah itu? Tidak bergantung belajar, tidak bergantung pada waktu pagi hari. Mungkin ketika dia pagi hari masih belum fokus, ya, jadi sia-sia juga dia walaupun menyiapkan waktu, ya. Ketika dia siang hari justru sudah semangat belajar, malah semakin baik, ya, bisa menerima pelajaran. Ini contoh lah ya, contohnya. Tapi dalam kenyataannya memang dalam faktanya yang sering dicontohkan oleh sunnah itu belajarlah ketika pagi hari, ya, segar, habis bangun tidur, pikiran segar, bersih, ya. Itu biasanya nanti kita mudah untuk menghafalkan, mudah untuk mengingat. Ini contoh aja. Jadi kalau misalkan antum mau meneliti, boleh ya, boleh. Ini kalau antum mau teliti mungkin malah bagus itu nanti, ya. Ini 0,4 sampai 0,6 ya, 7 aja ya, apa ya, 7. Ini berarti di sini korelasinya lemah, ya, korelasinya lemah. Nah, ini pengertiannya. Kalau R-nya mendapatkan nilai, ini bukan 0,7 ya, 0,6 ini. Berarti yang di atas 0,3 Ustaz. Iya, ketiga ya. Ada di buku ada, saya tak lihat bukunya ya. Bentar. Tak lihatnya. Sebentar. 170. 170. Nah ini. Halaman 193. Ini ternyata yang ini ada yang 0 sampai 0,2 itu lemah, sangat lemah. Saya keliru ini ya. Sebentar ya. Kalau saya fotokan mungkin lebih cepat nih. Nah, ini nanti aja ya. Nanti ini cepat, yang ini nanti kita lewati aja dulu. Ini ternyata ada 0 sampai 0,2 itu sangat lemah, 0,2 sampai 0,4 lemah, 0,4 sampai 0,7 ini sedang, ya betul ya, 0,4 ini. Saya keliru ini. Ya, jadi ini ada di awal tuh ada di sini. Ini adalah ya kalau saya nanti nulis saya nulis lambat banget. Cuma nanti waktunya habis ya. Nah, ini sangat lemah ya, ini sangat lemah ini. Kemudian 0,2 sampai 0,4 itu lemah biasa. Lemah biasa. Yang ini nah, itu lemah ya. Kemudian 0,4 betul ini sampai 0,7 betul. Nah, ini bukan lemah, ini masuk ke sedang.
ya, cukup atau sedang. Kemudian yang berikutnya 0,7 sampai 0,9 itu tinggi. Ya, ini tinggi ini. Kemudian yang 0,9 sampai 1 itu sangat tinggi atau sangat kuat. Sangat kuat ini. Ya, ini interpretasinya. Ya, di mungkin bisa nanti dilihat lagi ya halaman 192 ya di buku Anasudiono. Kemudian ini ini halaman 190 ada ya kita ini ya. Kemudian prosedur apa ini? Oh, masih jauh, masih jauh. Ini. Prosedur pemberian interpretasi angka ya. Prosedur pemberian interpretasi angka R ya, korelasi, indeks korelasi R. Korelasi. Gimana prosedurnya? Ini mahasiswa ya. Pertama, buatlah hipotesis. Buatlah hipotesis. Buatlah hipotesis alternatif dan hipotesis nihil. Nanti istilah hipotesis alternatif adalah HA ya, HA. Jadi kita tulis di sini HA. Ini dulu kok kecil kabeh. Kok kecil semua ini. H alternatif ya, HA disingkat HA. Saya kecilkan ini pakai ini di bawahnya ya. Ini dan hipotesis nihil atau di sini adalah H0. H0 ya dikatakan di situ H0. Memang dilambangkan nihil itu nol ya dalam bahasa Belanda ya, H0. Jadi HA hipotesis alternatif itu adalah HA, kemudian yang hipotesis nihilnya adalah H0 ya, ini nihil nol. Kalau antum pernah belajar bahasa Belanda ya, saya belum pernah. Kemudian satu, ujilah kebenaran dari hipotesis manakah yang dipilih, apakah hipotesis alternatif, apakah hipotesis nihil, dengan jalan membandingkan besarnya R ya, ini R hasil hitung ya. R hasil hitung yaitu setelah didapatkan data kemudian dihitung, nah, maka dapatnya adalah R ini, R hasil hitung ya. R hitung ya, ini saya tambahkan di sini ya, R hitung yang diperoleh dari perhitungan ya, data. Oke saja data apa? Data penelitian ya. Perhitungan data ya, data dengan R tabel ya. Dengan R tabel itu apa, nanti saya berikan contoh R tabel. Mungkin nanti saya bisa share ya. R tabel korelasi ya. R tabel atau R observasi. Nanti ada. Jadi kita menghitung dapatkan R biasa, R hitung, kemudian kita bandingkan dengan R tabel. Dibandingkannya ada membandingkan ya. Jadi intinya membandingkan, angkanya dibandingkan. Kemudian ini R kecil ya. Kemudian cara membandingkannya gimana ini? Dengan terlebih dahulu mencari derajat bebasnya, ya.
Degrees of freedom kalau bahasa Inggrisnya ya. Degrees of freedom ya atau degrees of freedom dengan rumus sebagai berikut. Ya, degrees of, ini D-nya kecil ya, D kecil ini. D-nya D kecil, degrees of freedom ya. Ini nanti di sini N besar ya, apa N besar itu? N besar itu adalah number of cases ya. Terangannya N besar adalah number of cases ya. Asal apa number of cases? Jumlah yang diteliti ya, respondennya ya atau sampelnya atau populasinya. Ini dilambangkan dengan N ya, number of cases. Ini dengan NR-nya adalah apakah NR itu? NR itu banyaknya variabel. Di situ kita meneliti ada variabel bebas, ada variabel terikat, maka di situ NR-nya adalah 2. Nah, kenapa kok 2? Ya karena hanya 2. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat ya, sehingga di sini N-nya adalah banyak variabel. Karena teknik analisis Barat maka N-nya ada 2 ya. NR-nya. Ini ya, jadi mungkin bisa diblok semuanya nggak apa-apa biar lebih jelas. Nah, jika nilai R hitung ya, R hitung itu dari data tadi kita hitung. Ternyata lebih besar daripada R tabel. Ternyata lebih besar daripada R tabel, maka kesimpulannya adalah sebentar, ini mau saya tebalkan ya. Lebih dari ya, ada lebih dari R tabel, maka secara signifikan ada hubungan atau korelasi antara variabel pertama dan variabel kedua atau variabel bebas dan variabel terikatnya ya. Jika R hitung lebih dari R tabel. R tabel dari mana? Dari degrees of freedom tadi ini. Ya, dari degrees of freedom. Ya, kalau sekarang saya memberikan gambaran ini mungkin kurang jelas, nanti kita akan jelaskan prakteknya ya, secara hitung-hitungannya. Nah, maka sehingga kalau seperti ini, maka hipotesis alternatifnya yang diterima, yang terpilih ya, maka sedangkan hipotesis nihilnya ditolak. Ini ya. Kebalikannya ya, kebalikannya misalkan di sini. Kebalikannya, misalkan jika R hitung kurang dari, bukan lebih dari ya, tetapi dia kurang dari. Gini. Maka tidak ada, sisa dengan tidak ada. Nah, gini ya, tidak ada hubungan atau korelasi antara variabel pertama dan variabel kedua. Ya, maka sehingga hipotesis di sini yang terpilih hipotesis nihilnya yang dipilih ya, sehingga hipotesis nihilnya yang dipilih, yang terpilih ya. Sedangkan hipotesis alternatifnya tertolak. Alternatif. Ya, gampangnya seperti ini ya. Ini seperti apa? Proses seperti ini berlaku untuk seluruhnya ya. Berlaku untuk penelitian korelasi dan juga berlaku untuk penelitian komparasi. Jadi seperti ini berlaku untuk semuanya gitu ya, mahasiswa ya. Jadi insya Allah nanti Ana share ya supaya nanti jadi dipegang ya nanti ya, biar untuk kalau ada bukunya enak, kalau nggak ada bukunya ya insya Allah ini cukup ya ini ya. Itu ya, jadi awalnya pertama saya ulang lagi. Proses pertama buat judul dulu ya. Buat judul dulu pasti ada judul lah ya. Sudah ada judul ya. Sudah ada judul, kemudian kita buat hipotesis alternatifnya pertama. Ya, tentunya dengan hipotesis alternatif ditemani dengan hipotesis nihil ya. Kemudian yang kedua, ujilah kebenaran dan dari hipotesis dari hipotesis dari hipotesis dari hipotesis manakah yang terpilih? Dari hipotesis
dari dua hipotesis ya, dari dua. Dari dua hipotesis tadi, manakah yang terpilih? Ini ya, mana? Ini ya. Ada alternatif, ada nihil. Ini ya. Nah, kemudian caranya, ini harus kita bandingkan antara hasil data, ya, berupa R hitung, hasil data berupa R hitung, kita bandingkan dengan R tabel. Dengan cara membandingkannya dengan menggunakan tabel, di dalam tabel tadi ada nanti angka-angka yang sebagai pembanding, kemudian di dalamnya ada degrees of freedom. Ya. Fungsinya dia nanti menghubungkan antara R hitung dan R tabel. Fungsinya menghubungkan antara R hasil hitung dan R standar ya. Nanti ada degrees of freedom. Ya, nanti ada insya Allah. Kemudian pengertiannya ini N itu adalah number of cases, and R itu banyaknya variabel ya yang sedang dipakai dalam penelitian dalam judul. Ya, kemudian ini jika R hitungnya besar maka R tabel daripada R tabel, maka kalau begitu secara signifikan ada hubungan ya. Ya, kalau ada hubungan maka di situ hipotesis alternatif yang terpilih ya. Tapi kalau misalkan kok hilang gitu bawahnya nih ya, kalau misalkan mana tadi nih, jika R hitungnya kurang, nah ini ya, jika R hitungnya kurang, nah saya ginikan biar enak. Ini ya, tidak ada dua kelompok ya, ini ya. Kalau R hitungnya besar, maka alternatif yang terpilih. Kalau alternatif terpilih berarti nanti ada kata-kata secara signifikan ada hubungan, gitu nantinya. Oke, sekarang coba kita buat judul ya. Coba antum sebutkan judul yang mungkin salah satu dari antum, coba silakan. Sebutkan judul yang mungkin. Terserah, ayo mahasiswa. Siapa mau buat judul? Ayo silakan, siapa mau buat judul? Tak tulis di sini. Silakan. Korelasi sudah sering kemarin, antum kemarin sudah berhasil membuat. Ayo. Apa? Judul apa, Ustaz? Judul penelitian korelasi. Ayo. Kalau saya yang buat ya antum kapan belajarnya? Ayo. Silakan. Ayo mahasiswa. Siapa ini? Mustafa, Ahmad Rifki, Haswan, Anang, terus Parisnu. Ayo Muhammad R siapa nih? Rizky, Naufal. Ayo. Siapa ini membuat Miftahul, Raisul, Mahdi. Ayo. Judulnya ini bebas, Ustaz. Oh iya bebas. Makanya terserah antum, jangan terserah saya. Antum coba seolah-olah antum sedang skripsi, membuat penelitian. Ya mau proposal. Buat judul dulu. Ada beberapa mahasiswa kemarin datang ke sini, ke sekolah rumah belajar Thayyibah di tempatnya saya ya, untuk mengerjakan skripsi ya. Ada 2 ya. Jadi di Surabaya, tapi kalau antum ke Surabaya mungkin ya di daerah sini, dekat sini, dekatnya Keputih ya, itu ada rumah belajar. Antum mau buat skripsi silahkan ya, siswanya banyak itu. Nah, coba silakan contoh mau buat judul apa? Pengaruh pandemi, Ustaz. Guys, ya, pengaruh pandemi terhadap pengemudi ojek online. Aduh. Iya, tapi ini kan kita sedang mencoba dekat-dekat dengan penelitian pendidikan. Ayo, ayo Anang, ayo dekat-dekat dengan, kalau biasanya kan kalau dengan pendidikan ya, kaitan dengan nilai ya, kaitkan dengan nilai, kaitannya dengan nilai, kaitkan prestasi gitu. Pokoknya endingnya tuh anak itu prestasinya bagus, endingnya gitu. Ya itu tuh gampangannya seperti itu. Yang lain ya, ini Anang mencoba ini. Pengaruh pembelajaran online terhadap prestasi mahasiswa. Oke ya, saya tulis ya. Saya tulis ya. Ini saya share screen lagi.
Saya tulis di sini ya. Pengaruh pembelajaran online. Afwan Ustadz, Akhi Aldo belum di ACC Ustadz. Oke. Ya sebentar. Tak lihatnya. Oh ya Aldo, Chandra. Ya Aldo sama ini, sama Sofyan nih. Sofyan, Hasim. Ya wes, saya tulis ya. Pengaruh terhadap ya, dapat sudah. Tadi siapa? Hanang tadi yang buat ya. Akhi Hanang yang buat ya. Nah, Ustaz. Ya, ini sudah. Ayo silakan. Dilihat ini. Oh, ayo. Terhadap prestasi mahasiswa. Silakan ini dicari mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya. Mana variabel bebas, mana variabel terikat. Ayo. Variabel terikatnya prestasi mahasiswa. Gus. Ah, benar. Insyaallah seiring ya. Ini terikatnya prestasi mahasiswa. Berarti bebasnya Pembelajaran online. belajar online. Masya Allah. Ya, bagus ya. Oke. Ah, tadi apa tadi? Setelah kita buat judul, kita harus mengambil data, gitu kan? Berarti kita punya dua variabel yang akan kita ambil datanya. Yang pertama adalah variabel bebasnya, ya, V1. V1. Misalkan di sini adalah ini, ya, pembelajaran online. Variabel bebasnya, ya. Kemudian variabel terikatnya V2 adalah ini tadi, ya, prestasi mahasiswa. Oke. Ini mahasiswa ya. Nah, kita harus menyiapkan namanya kuesioner ya, berupa serangkaian pertanyaan yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Ini karena subjeknya yang akan kita teliti adalah mahasiswa. Tentang isinya tentang bagaimana kesan-kesan mereka terhadap pembelajaran online. Ya, nanti mereka akan mengisi. Ya, setelah mereka mengisi, maka akan kita dapatkan data dari sekian banyak mahasiswa. Mungkin mahasiswa semester 5, mungkin ya, kuliah statistik. Nah, gitu. Jadi dapat sudah. Setelah itu kita juga mencari informasi tentang prestasinya. Dari mana? Dari BAK. Datang ke BAK, ya, atau mungkin bisa lewat online, Siakat. Siakat nanti kita bisa tahu mana-mana semester 5 yang sudah keluar nilai hasil ujian akhirnya, hasil KHS-nya, ya. Nah, setelah itu antum hubungkan kuesioner tadi yang sudah disampaikan, sudah terjawab sebagai variabel bebas, ya, itu kemudian dihubungkan dengan prestasinya. Namanya itu namanya mengkorelasikan, ya. Kemudian kita harus menguji korelasi tersebut, apakah ada hubungan atau tidak, apakah signifikan atau tidak. Nah, maka awalnya kita harus membuat hipotesis dulu, ya. Hipotesis. Gini kan, tadi kan, hipotesis ada dua, ya kan? Hipotesis alternatif dan hipotesis apa? Nihil, ya. Tak tulisin ini, tak tulis. Hipotesis alternatif. Gini ya, hipotesis alternatif gini. Pakai ini, ya. Jadi ada pengaruh atau ada hubungan. Ada hubungan yang signifikan, tidak usah masih signifikan. Ini aja ada hubungan antara, iya ya, kasih ya. Ada hubungan signifikan. Oh, tidak usah.
antara ini judulnya disalin kembali di sini. Sudah jadi. Ini namanya hipotesis alternatif. Ada hubungan antara pembelajaran online terhadap prestasi mahasiswa. Kemudian kita buat juga temannya yaitu hipotesis nihil. Ya, ini ya, nihil di sini. Hipotesis nihilnya adalah sama dengan ini persis ya. Jadi di skripsi, di naskah skripsi di bab pertama itu nanti tulisannya seperti ini persis ya. Apa? Nah ini tak kasih garis kecil ya, tak kasih garis kecil nanti biar beda. Begini, yang ya hipotesis alternatif itu mengatakan ada hubungan. Sedangkan yang hipotesis nihil menyatakan tidak ada, ya, tidak ada. Nah, ya nggak apa ya. Yang tidaknya saya besarkan ya. Nanti jelas bedanya antara alternatif dengan nihil, ya, tidak ada. Nah, ini nanti kita akan memilih di antara dua hipotesis ini manakah yang terpilih. Ya, kita bisa memilih yang pertama, hipotesis alternatif. Syaratnya apa tadi syaratnya? Ketika R hitungnya lebih dari R tabel, ya. Kemudian kalau misalkan R hitungnya kalah dengan R tabel, maka yang terpilih adalah hipotesis nihil. Berarti tidak ada hubungan. Itu mahasiswanya. Ini maksud dengan tadi langkah pertama yaitu tadi ya, yaitu kita di sini membuat hipotesis. Ya. Kemudian kita mau menguji. Nah, ini menguji. Ya, kemudian ketika nanti ternyata mau uji kita harus bandingkan dengan degrees of freedom ya. Saya cari coba. Degrees of freedom saya punya enggak di data. Kayaknya nanti aja ya. Insya Allah ada, cuman kayaknya nanti aja. Nanti aja mahasiswa. Sudah. Ini sudah serangkaian penjelasan tentang korelasi sudah kita dapatkan ya, secara gambaran seperti itu. Sekarang kita sedang mau menguji ini tadi tak ketiknya, tak kopinya, kita pakai Excel. Nah, kita pakai Excel. Ada nggak data penelitiannya kemarin ya? Ini yang salahnya. Ini ya. Oh, ini kemarin ini ya. Ya bisa kemarin ya. Sekarang korelasi. Ya, Afwan saya kadang di mahasiswa kadang peka ya, saya yang kurang bagus, kurang sistematis penulisannya. Afwan saya minta di alumni ya. Ini seperti ini. Nggak ngerti ini gimana ini sampai seperti ini. Nggak ngerti apa ini. Gimana ini apa yang harus seperti ini? Apa pakai ini? Nggak ngerti saya. Nggak tahu sudah ya. Ini kita anggap ini judulnya seperti tadi yang di depan tadi ya, mahasiswa ya. Ini tadi judulnya. Ini kita sekarang mencoba untuk mencari hubungan data. Nah, saya tak coba nyari ini. Nyari contoh-contoh data untuk kita jadikan. Yang satu sebagai variabel bebasnya, yaitu pembelajaran online, yang satu sebagai variabel terikatnya. Nah, saya coba cari-cari. Di Excel, korelasi. Ini aja coba ya. Ini coba korelasi. Enggak. Oh, ini ada korelasi ini. Oh, banyak banget. Banyak sekali. Masa banyak-banyak ya.
Apa sih? Coba sih. Coba sambil sekilas saja. Nah, sudah ini aja cukup. Kalau namanya kita berlatih ya, jangan sampai banyak ya. Ini saya hapus. Nah, kita taruh sini. Klik ini ya. Nah, sudah. Dapat ini mahasiswa. Dapat datanya, kita coba selesaikan. Nah, apakah nanti nah, ya, bisa kasih nomor ya, diberi nomor ya. Diberi nomor biar bagus. Nomor 1, 2, 12. Ya enggak apa-apa ya, 12, 10 enggak masalah ya. Tidak ada bedanya kalau kita mengerjakan dengan Excel karena hitungannya banyak sedikit, pengaruhnya tidak terlalu memberikan pengaruh. Ini, nah sekarang coba kita ambil rumus, salah satu rumusnya. Ya ini, ternyata saya belum menyiapkan rumusnya. Tak carinya rumus saya belum dapat rumus ternyata di sini. Kalau di buku, coba saya lihat bukunya ya. Bisa dilihat banyak sekali rumusnya. Untuk akurasi berdokumen itu ada 3 rumus. 94. Nah, ini ada rumus di sini. Anda bisa lihat kalau nanti di belakang di bukunya halaman 196. Ya. 196 ada rumusnya di situ. Standar deviasi X, standar deviasi Y. Standar deviasi X. Oke, coba ya, saya tulis ya. Standar deviasi X, standar deviasi Y. Afwan, suara saya gimana? Tidak terdengar? Suara tidak terdengar? Jelas ya? Iya. Afwan, share screen-nya macet. Tidak pindah, belum pindah. Tidak bergerak, Ustaz. Tidak bergerak. Ya, ini gambarnya di layar apa? Gambar antum? File manager, Ustaz. Iya, memang masih file manager. Saya belum buka yang lain. Nah, ini sudah. Belum pindah. Iya, memang saya belum buka. Tadi saya masih mencari-cari. Ya, ini sudah saya share di HP ya, di WA. Ya, kita mau buat rumusnya ya, RxY sigma xy dibagi dengan NSDS. Nah, ini kemarin kita belajar min, ya kita belajar standar deviasi, ini yang saya maksudkan kemarin. Ya, selalu dibutuhkan untuk korelasi dan komparasi. Ayo sekarang kita bermain-main ya dengan membuat rumus dulu ya. In short, seperti biasa, mahasiswa. Ayo dilihat jalan ya, enggak macet kan? Jalan kan? Ah ya wis, alhamdulillah jalan. Ini kita tulisnya di sini ini ya, RxY, titik lambangnya RxY. Di WA sudah saya tulis ya. Kemudian sama dengan kemudian di situ ada pembagian. Saya tidak begitu ahli di HP kalau mau lihat apa pembagiannya pakai ini berarti ini ya. Kemudian yang atas pakai sigma. Yang atas pakai sigma. Kemudian XJ berarti ini sudah benar. Yang bawah tulisan biasa.
N, SDX, N, SDY. Oke, oke. Berarti yang bawah pakai biasa ya. Kalau di bawah itu gimana ya? N, SDX, N, SDY. Sebentar. Gimana ya? Sebentar, sebentar. Ini coba. Ini R dulu. R kecil ya. R kecil. Tuh, R besar. R kecil ya. R kecil. Di sini yang kotak kecilnya itu XY. Artinya menghubungkan variabel X dan variabel Y. Kemudian di sini adalah X kecil ya. X kecil ya kecil, bukan X besar. Ini di sini N. Terus dikali N besar. N besar. N besar number of cases. Titik ya, dikali. Oh, begini. Ya, paham. Kasih ini. Gini. Nah, di sini standar deviasi. SD, standar deviasi ya. Kemarin kita sudah terakhir ya, kita bahas masalah standar deviasi. X. Ya, kemudian dikali lagi di sini. Kali kemana? Sebentar, kalikannya kemana? Sebentar. Untuk ke atas sini. Kali kok di bawah. Oh ya, bisa sudah ya. S standar deviasi dari Y. Yang banyak Y. Ini. Sudah, jadi kita angkat ke atas ya. Ini mahasiswa rumusnya. Penjelasannya ada ya di buku Anasudiono itu saya juga sudah tulis. Sudah ya. Sudah. Sekarang kita mau mencari, ini tak bawa ke atas, kurang ke atas ini mahasiswa. Mencari ini dulu. Ini X besar loh ya. Ini ya besar. Coba saya harus tulis X besar aja biar X besar. Oh kecil, keliru. X besar. Nah ya, ini ya besar. Nah karena apa? Karena yang dimaksud di sigma X ini X kecil ya kecil. Dan kalau punya bukunya bisa dibaca ya. Di sini X kecil ya kecil. Jadi di sini X kecil adalah ya yaitu X besar X besar ini keliru ya X besar itu ya dikurangi rata-ratanya apa ya rata-ratanya X-nya ya kemudian yang ini Y kecil adalah Y kecil sama dengan Y besar dikurangi rata-ratanya. Rata-rata. Gini mahasiswa. Ya, jadi kita blok. Kita beli sel, kemudian didekatkan biar tidak terlalu jauh. Ya, ini rumusnya tadi. Rumusnya mahasiswa ya. Berarti kita sekarang cari ini rata-ratanya ini X ini ya nyari rata-ratanya X ini ya gitu ya nyari rata-ratanya X gimana caranya pakai formula power function average ya gitu ya ingat ya tapi kita letakkan dulu di mana rata-ratanya kita letakkan dulu di mana di sini misalkan ya di sini misalkan rata-rata X
Ya sudah, ini taruh sini ya. Rata-rata X-nya taruh sini. Maka yang tadi kita ulang lagi. Formula more function, statistik, average. Ini kita isi ya. Kolomnya number one ini, number one kolomnya kita isi dengan X. Maka akan kita dapatkan rata-ratanya. Kita blok aja di sini. Sudah, ini ya. C153 sampai C164, ini C. Ya, ini 153 sampai 164. Sudah di oke. Ini rata-ratanya. Ya. Kalau mau mengecilkan pakai home yang ini. Ya, biar digitnya nggak banyak. Kalau mau mengecilkan. Ini ya. Kemudian yang rata-rata Y. Seperti tadi, more function. Yes, average. Nah, kita ambil yang Y. Ini yang Y tadi. Ini kan. Ya, kita blok. Cukup. Nah, kan kita dapatkan ini D153 sampai D164. Ini D. Ya, ini 153. Di sini sampai 154. Di sini kita oke. Ini yang punyanya yang Y. Gitu ya, mahasiswa ya. Kalau mau mengurangi, pakai ini. Bisa. Kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan berarti di sini kalau begitu ini X besar dikurangi rata-ratanya. Ya. X besar dikurangi rata-ratanya. Ya gini ya. Berarti di sini sama dengan dulu biasa. Ini klik aja, diklik X bisa kurangi, klik ya, X besar sudah diklik minus rata-ratanya minus 68,67 ya. 68,67. 68,67. Saya pakai kok titik karena masih belum dirubah, masih belum berubah ke bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris itu koma adalah titik untuk angka ya. Nah, sehingga kalau saya klik hasilnya adalah ini ya. 69 dikurangi 68 ini masih ada sisa sedikit. Ya, gitu ya. Kemudian kita blok ini. Nah, ini dapat hasilnya. Ya. Kemudian yang Y, ya, kita Y coba ya. Yang Y sama ya dengan tadi, sama dengan dulu. Kemudian yang Y ini kita klik sini. Ya, kemudian kita kurangkan dengan ini. Ya, ini kalau mau nggak ngetik boleh ya, diklik di sini. Tapi harus ditambah F4 ya. Kenapa kalau tambah F4 coba ya, saya klik ini ya. Saya klik sini, klik sini, ini muncul sini ya. C168, ini C, ini 168. Klik di sini. Ini ada hasilnya. Kalau dihitung, diklik sini ada hasilnya. Ya, klik sini ada hasilnya. Ini ada. Tetapi ketika ditarik ke belakang, ke bawah, enggak mau. Supaya kita tarik ke bawah ya. Enggak mau, ya, enggak mau. Loh, enggak mau. Mau ya. Mau ternyata. Oh bisa ya. Sebentar. 44,00, 36, loh enggak mau. 33, tetap berarti masuk ya. 38, 31, 37, loh enggak berubah kan? Berarti kalau begitu gimana? Gini caranya ya. Caranya seperti ini. Ini di clear dulu, clear konten. Nah, gini caranya Mas ya. Sama dengan dulu. Diklik ini. Ini ya, maaf. Salah. Saya hapus. Ini diklik yang Y. Kemudian kita kurangkan dengan tadi itu, dengan ini. Dengan yang ini tadi. Dengan yang bawah tadi. Bentar ya, nggak mau muncul nih. Ini nggak mau ke bawah ini. Mau nggak dari sini? Oh, mau. Oh, ini ya. Klik ini ya. Ini berapa ini? Ini C tapi 18. Nih, C168. Mau ya. Saya bawa ke atas lagi. Ini. Tetapi harus ditambah F4. Kenapa alasannya nanti saya jelaskan lagi. Ini F4. Ditambah F4. Baru nanti dia bisa. Ya. Dengan adanya F4 maka angka C-nya itu diambil dengan dolar. Ya, angka C-nya diambil dengan dolar. Maka kita klik. Nah, kemudian kita bawa ke bawah, nah ini baru bisa. Jadi sudah berubah. Jadi 44 dikurangi 35, ya 8 ya. 8 kali tambah 35 kan 40. Nah, ya ini 36 dikurangi 36,
36 dikurangi 35. Ini kan 36 dikurangi 35 dengan 0,083 ya. Nanti akan ada lagi seperti ini, nanti antum akan paham kenapa diberi F4 gitu ya, mahasiswa ya. Alasannya adalah sebenarnya ketika kita berikan F4 maka angka ini dipakai berulang-ulang. Jadi mulai awal sampai akhir angka ini dipakai berulang-ulang ya. Itu alasan kita menggunakan F4. Sudah cukup ya mahasiswa. Kemudian kita lakukan ini dikalikan ya. Ini yang X kecil dikalikan Y kecil. Ini X besar, Y besar, ini X kecil kecil. X kecil kali Y kecil dikalikan. Dikalikan berarti buatkan di sini ya. X, Y, X kecil, Y kecil. Ini nah, dikalikan berarti kalau mengalikannya ini lebih mudah. Lebih mudah. Ya, tinggal kita dikasih bintang gitu ya sampai dengan ya, X ini nilainya X kecil gini dikasih bintang artinya dikali. Bintang ini. Ya, jadi X kali Y ya. E53 F53 E dikalikan F ya. Ini E53 kali F53 sudah diklik ini hasilnya. Ya, kalau ini lebih mudah ini. Bawa ke bawah. Nah, sudah dapat hasilnya. Lo kurang ke 1, kurang 1. Kurang 1. Sudah. Nah, kemudian kita cari sigmanya karena kita jadi diminta sigma. Sum, jumlah. Jumlah dari mana? Jumlah dari perkalian X kali Y. Ini X kali Y ya, X kali Y, X kali Y, X kali Y. Dicari jumlahnya ya, dari sini ya. Berarti pakai auto sum. Formula ada auto sum ini. Ini ya. Kita lihat ini. G153 ini G. G ya. G153 ini. G153, betul. Sampai dengan G164. Sampai G164. Betul ya. Tinggal di klik saja. Itu hasilnya. 6666 ya. Kalau mungkin kita mau sederhanakan. Biar nggak banyak-banyak. Ya, ini. Nggak mau ya. Harus satu-satu ya. Ternyata harus satu-satu. Nggak mau banyak. Masa nggak mau banyak? Supaya masa nggak mau? Mungkin X-nya itu keikut. Ustaz. Oh iya. Execute. Ah iya mau. Oh iya. Apa nanti teliti ya? Anak nggak teliti. Ya sudah. Ini ya. Dapat ini sudah. Sudah ini dapat. Semua dapat. Terus ini. N-nya dapat. N-nya 12. Ya. Jumlahnya 12 di sini. Kemudian standar deviasi X loh, ya kan? Kemarin kita sudah mencari bagaimana cara mencari standar deviasi X. Di sini pakai SDF ya. SDX, kemudian di sini cari SDY ya. Atau di sini aja ya, atau di sini. Enggak apa, sini. SDY, standar deviasi Y. Enaknya huruf besar ya. SDX, SDY. Afan ya, mahasiswa ya, sabar ya. Memang ini membutuhkan kesabaran untuk kalau antum yang sudah lelah dan jenuh ya, Afan. Ini memang kita butuh kesabaran. Ya, tapi ketika sudah tahu caranya, ya insya Allah nggak susah. Insya Allah gampang. Ya, nyari standar deviasi X. Ini yang dicari. Yang ini, bukan yang X ini. Ya, bukan X ini. Yang ini. Karena apa? Di keterangannya disebutkan adalah, kalau di yang sudah saya share, penjelasannya adalah, saya coba bacakan ya. SDX, deviasi standar dari variabel. Oh, yang besar. Deviasi standar dari variabel yang besar. Ya, bukan yang kecil. Jadi bukan yang ini ya, tapi yang besar. Oh ya, oke. Kalau gitu kita buat ke formula, kemudian statistik, kemudian stdef tapi yang P kemarin ya, yang populasi sudah kita buktikan kemarin ya. Sudah kita buktikan. Yang ini klik ya. Kita butuh yang mana? Itu yang X-nya dulu, ini dulu. Ya, kita klik di sini, kita blok.
Ini ya, yaitu C153 ini C153 ya, sampai C164, oke. Ini standar deviasi X. Kemudian kita nyari standar deviasi Y. Sama ya, kita more function, standar deviasi, X dari sini. Nah, kita nyari yang ini. Yang Y ya, kita blok di sini. Nah, kita blok. Kayaknya kurang ya. D163. Loh, kurang 164 ya. Berarti harus diulang lagi atau ditulis ya ini ya. D164 ini sudah. D ini 164 ya. Dari D153. Sudah diklik. Ini hasilnya. Dapat ya, mahasiswa ya. Dapat ini hasilnya. Kalau mau dikecilkan mungkin. Oh, yang atas nggak mau yang bawah. Ya sudah. Sudah selesai ya, tinggal kita menghitungnya, memasukkan ya. Jadi sama dengan dulu. Sekarang kita hitung ya. Kita hitung. Coba kita bawa kemana ini? Ini bawa kemana? Ke sini aja ya. Coba bawa ke sini ya, coba ya. Coba kita bawa ke sini. Nah, sudah sama dengan RXY ini ya. RXY R kecil RXY. Kalau mau bawa kemarin pakai format cell, pakai subscribe. Waduh, subscribe ya. XY. XY gini mahasiswa sama dengan ini ya, kita sama dengan sini. Ini sigma XY ini sudah ada, sigma XY. N-nya ada ya. Nah, berarti tinggal kita klik aja ya, sama dengan dulu. Sama dengan dulu. Ini kita klik ya, ini sigma XY tadi. Ini XY. Ini sigmanya ya. Oke. Jadi sama dengan kita klik. Klik ini kemudian dibagi garis miring. Kita buat kurung ya, karena ini kelompok ini kita buat kurung. N-nya tadi 12, ini N 12 ya mahasiswa. 12 dikali pakai bintang. Bintang dikali bintang pakai standar deviasi X. Ini standar deviasi X. Klik. Kemudian dikali lagi standar deviasi Y ini. Standar deviasi Y ini. Klik lagi, kemudian kasih kurung tutup. Sudah. Ya. Sudah, maka kita centang di sini. Ya, jadi rumusnya saya ulang. Sigma XY ini tadi, sigma XY ini. Ya, G berapa? G165. G165 dibagi pakai garis miring. N-nya 12, N-nya 12. Kemudian N-nya dikali dengan standar deviasi X, ini standar deviasi X, dikali lagi dengan standar deviasi Y ini. Sudah selesai, dikurung tutup, yang bawah dikasih kurung ya, bawah kasih kurung, kemudian dicentang. Ini 0,2167. Nah, tadi kayaknya Anda tahu ya, kalau 0,2 berarti rendah ya, atau sangat rendah. Tapi di sini kita coba menggunakan degrees of freedom. Nah, ini ya. Kita akan coba degrees of freedom. Nah, berarti saya harus ini berarti. Harus saya cari kalau gitu R-nya ya. Cari R-nya. Insya Allah ada ya. R. Ini salah ada di sini. Korelasi. Di sini UJT. Korelasi. R. Tabel R ada nih ya. Ini ada tabel R-nya. Ada, kita dapatkan. Tabel R-nya dapat. Ini mahasiswa. Ya, tabel R-nya dapat ini. Nah, ini di sini menyajikan beberapa taraf signifikan tabel R. Yang diamanatkan di buku Ana Sudiono itu hanya 1% dan 5% ya. 1% dan 5%. Ini di sini ada bahkan 10% ya. 1%, 5%, bahkan di sini ada yang 10%.
Ya, kita enggak, kita cuma 1% dari 5%. Kalau 1% dia menuntut nilai tinggi, ya. Artinya 1% berarti tingkat kebenarannya 99%. Kalau 5% berarti tingkat kebenarannya cuma 95%. Kalau 10% berarti tingkat kebenarannya hanya 90%. Sehingga kalau Anda melihat di sini yang 5% lebih tinggi daripada yang kok 10% keliru ini ya. Kok lebih tinggi ini? Bentar, ini keliru mungkin ini. Harusnya yang 10% dia lebih rendah karena tingkat kebenarannya cuma 90%. Coba saya cari nilai yang lain ya. Coba saya cari nilai yang lain. Karena di sini harusnya kalau yang 10% itu lebih rendah ya. Kalau persennya semakin kecil berarti dia semakin teliti. Coba saya cari di tempat yang lain, mudah-mudahan ada. Ya, R tabel. Sebentar, saya cari di yang lain. Mungkin ada tabel. Ini tabel, ada tabelnya. Ada tabel di sini, ada tabel R. Mudah-mudahan ada di sini. Nah, beda ya, ini maksudnya. Nah, ini ada lagi tabel R-nya. Antum lihat sini. Ini 1/10 atau 10%. Ya. Ini 5%. Ini 2%, ini 1%. Antum lihat sini. 1% ini 0,999. Kalau yang 2% lebih rendah. Kalau yang 5% lebih rendah lagi. Kalau yang 10% ini sangat rendah. Nah, berarti yang tadi keliru ya. Berarti tidak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Cuman ini Afwan, Ustaz. Mungkin itu tadi maksudnya 1%, Ustaz, bukan 10%. mungkin iya. Angkanya coba lihat ya. 0,9 ini yang ini 0,999. Ya, coba yang tadi coba. Yang tadi berarti yang ini, yang mana tadi? Ini tadi. Nah, oh iya betul. Ini berarti maksudnya 1%. Iya betul. Ya paham ya, masuk ya, paham ya. Nanti Anda berikan tabelnya. Insya Allah Anda share habis ini. Ya untuk dimanfaatkan karena pasti butuh. Di setiap buku statistik ada di bagian belakang tabelnya disediakan. Ya, oke. Nih ya, boleh pakai ini. Nah, sekarang berarti kita pakai tadi N-nya berapa? N-nya 12. Nah, kemudian degree of freedom-nya gimana caranya? Degree of freedom sama dengan N dikurangi 2. N-nya berapa? 12. 12 juga 2 berapa? 10. Nah, kalau 10 maka nanti kita punya dua angka ini. Ya, kita punya dua angka ini. 0,63 dan 0,76. Ya. 0,63, kalau yang 5% 0,63, yang 1% 0,76. Coba kita bandingkan dengan tabel yang sebelumnya. Yang tadi ini. Mana tadi tabelnya? Nah, ini ya, coba ya. Yang 12 kurangi 2, N-nya 12, N-nya 12, NR-nya 2, 12 kurangi 2, 10. Di sini 10 ya. Jadi yang tadi yang 1% ini 0,70, yang 5% 0,5% ini nih ya 0,576, 0,576. Yang 5% ya. Coba di sini coba. Benar enggak? Yang 5%. 5% di sini 5% untuk 10 632 ya. Ini 576. Beda ya? Beda mahasiswa. Kok beda? Saya enggak ngerti ini. Harusnya sama harusnya. Ya, harusnya. Tapi yang jelas kita yang penting punya panduan tabel. Tabel itu benar atau salah kita sebutkan saja buktinya dari mana? Tabelnya dari internet ya. Ini webnya ini gitu atau mungkin dari buku statistik ya Ana Sudiono, bisa Sugiono, bisa banyak ya macam-macam buku statistik itu masing-masing di belakangnya sudah menyediakan tabelnya. Itu aja sudah kita pakai. Ya, kita tidak memikirkan benar dan salahnya. Kita hanya sebatas memanfaatkan saja, ya. Nah, kalau gitu seperti ini berarti seolah-olah berarti nilai R tabelnya besar ya 0,6 dan 0,7. Ya, berarti kalau begitu coba kita dulu ya, kita
Hilangkan dulu, close ya, close ya. Sudah, antum sudah punya gambaran ya di sini. R tabel tadi itu kita dapatkan berapa? Yang 1% adalah 0,6, 0,7 ya. Yang 1% adalah 0,7. Satu persen sama dengan 0,7 tadi ya, 0,7 masalah ya. 7, kemudian yang 5% ya, lebih rendah biasanya. 5% sama dengan anggaplah 0,6. Ya, ini kira-kira aja ya. Ya, sudah gini ya. Antum sudah saya sajikan tadi di case of freedom. Sekarang kita sedang membahas ini. Nih, kita sedang membahas ini. Ya, hubungan antara pembelajaran online terhadap prestasi mahasiswa. Sudah kita hitung hasilnya tadi ya, misalnya. Sudah dapat hasilnya, kemudian kita ke sini. Membandingkan jika R hitung lebih dari tabel, maka hipotesis alternatif yang diterima. Ya, jika R hitung lebih besar dari tabel, jika R hitung kurang dari R tabel, nah tadi ya, kurang dari tabel, maka dikatakan di sini tidak ada hubungan atau korelasi, tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi. Ya, sehingga dikatakan hipotesis nihil yang justru diterima. Tadi dikatakan bagaimana? Hipotesis nihilnya bagaimana? Tidak ada hubungan. Sudah, sekarang kembali ke sini. Ini R tabelnya adalah 0,7 dan 0,6. Sedangkan R hitungnya 0,2. Berarti bagaimana? Besar yang mana, mahasiswa? Besar yang mana? R tabel atau R hitung? R tabel. R tabel. Apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau bisa R tabel. Maka apa? Hipotesis nihil yang dipakai, yang diterima ya. Sehingga dikatakan di sini kalau hipotesis nihil yang diterima maka dikatakan apa? Tidak ada hubungan yang signifikan. Gitu ya, Mas ya. Gini kan? Hipotesis nihil yang diterima. Gitu ya. Sudah, setelah ini sudah selesai, antum masuk ke bab 5. Ya, ini kalau di penelitian ini bab 4. Di bagian akhir sendiri bab 4. Jadi, setelah diteliti R tabelnya dibandingkan dengan R hitungnya, apa yang terjadi? Oh, R hitungnya kok kalah. Kok R tabelnya menang? Berarti penelitian kita tidak ada hubungan. Berarti kalau begitu, tadi ini judulnya tadi adalah misalkan ini terjadi permisalan tadi. Permisalan tadi. Pengaruh pembelajaran online terhadap prestasi. Berarti kesimpulannya apa? Tidak ada pengaruhnya. Artinya bahwa pembelajaran online tetap memberikan mahasiswa memiliki prestasi yang bagus, ya, tidak terkendala, itu ya. Ya, dikarenakan apa? Nanti dilanjutkan di bagian analisa. Kenapa kok tidak terpengaruh? Karena mereka memiliki sarana untuk pembelajaran online, memiliki buku, kemudian pembelajarannya memadai, alat-alatnya tercukupi, dilengkapi, ya, kemudian media-media pembelajaran, kemudian tugas-tugas itu tidak ada kendala, tidak terkendala oleh online. Jadi akhirnya nggak pengaruh antara pembelajaran online dan prestasi, itu ya. Itu mahasiswa ya, mahasiswa. Tak simpennya ini nanti insya Allah tak share. Ya. Nah, sekarang kita ternyata kembali ke ini. Sudah paham ya apa yang saya sampaikan tadi, mahasiswa? Gimana? Ada yang masih belum paham? Halo?
Paham ya? Nah, Ustaz. Oke. Ya, kalau begitu mungkin sampai sini dulu pembelajaran kuliah pada sore hari ini, siang ini ya. Insya Allah minggu depan masih kita berkaitan dengan korelasi, tapi dengan rumus yang berbeda. Ya, dengan rumus yang berbeda, insya Allah nanti materinya apa itu datanya tetap saya gunakan yang tadi ya untuk memberikan apa itu pembanding ya apakah dengan bergantinya rumus tadi itu akan berpengaruh pada hasilnya ya akan kita buktikan ada 3 rumus insya Allah akan besok saya sajikan 2 rumus yang berbeda jadi sehingga nanti antum bisa membandingkan ya membandingkan apa itu bagaimana kesimpulannya ketika kita menggunakan rumus yang berbeda apakah tetap nilainya apakah tidak tetap ya ataukah berubah gitu ya cukup ya mahasiswa ada pertanyaan kalau tidak ada saya yang bertanya ya kalau tidak ada saya yang bertanya ya berarti apa yang antum ketahui tentang teknik statistik korelasi ayo apa tadi yang sudah kita kuliahkan bareng-bareng apa yang antum ketahui tentang teknik statistik korelasi ya silakan mahasiswa semampu antum mengingat tadi yang saya sampaikan. Ayo. Mana Ustaz? Ya, Fadal. Yang pertama, Ya. ini membuat judul dulu terlebih dahulu Ustaz. Ya, judul dulu, benar. Lanjut. Kemudian membuat hipotesis. Buat hipotesisnya. Ada 2 hipotesis. Apa dan Hipotesis apa? alternatif dan hipotesis nihil. Alternatif dan nihil. Lanjut. Kemudian menguji kebenaran dari Iya, dengan apa diujinya? dengan membandingkan apa dan apa? membandingkan R hitung dengan R Ya, tabel. betul. R hitung dan R tabel. Dengan ketentuannya bagaimana? Dengan ketentuan bagaimana? Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, benar. Di hipotesis nihilnya ditolak, ya alternatif diterima, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan R hitung? Kalau R tabel dari tabel, kalau R hitung, kalau R tabel ya dari tabel, kalau R hitung, apa yang dimaksud dengan R hitung? R itu artinya koefisien korelasi. Apa yang dimaksud dengan R hitung, koefisien korelasi? Nilai yang didapat, ayo, nilai yang didapat, ayo silakan mungkin dibantu didapat dari analisis. Dari data, ya datanya data dari responden yang sedang kita teliti. Makanya nanti kalau responden itu punya kata lain yaitu testi, ya responden itu punya kata lain testi. Testi artinya yang dites, yang sedang diteliti. Gitu. Itu ya mahasiswa ya. Insya Allah sekilas seperti itu. Perhitungan-perhitungannya sama ya dengan kemarin ada standar deviasi yang barusan kita pelajari. Kemudian ada average rata-rata, ya kan? Makanya kan saya tidak mempelajari yang aneh-aneh. Saya cukupkan yang sederhana, seperlunya saja, ya. Itu biar nanti antum tidak terlalu melebar belajarnya biar fokus. Ya, jazakallahu khair ya. Akhi Hanang dan Bercahyo. Untuk yang lainnya semoga juga bisa ya. Juga semoga tidak jauh berbeda dengan pemahaman ya Akhi Hanang ya. Insya Allah kita cukupkan perkuliahan kita hari ini.
Afwan jika ada kekurangan. Insya Allah kalau ada pertanyaan tetap insya Allah saya respon. Jazakumullah khair. Kita tetap dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta tolong untuk screenshot-nya ya. Share screen untuk yang hadir untuk hari ini. Ya, jazakallahu khair. Mahasiswa, ya silahkan boleh meninggalkan Zoom ya untuk melakukan aktivitas yang lain berikutnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.